Di sebuah dusun kecil bernama Renapangko, hiduplah seorang pemuda bernama Gindolura, keturunan dari keluarga terhormat Puyang Darah Manis. Riwayatnya bagaikan lukisan epik, penuh dengan keberanian dan tekad baja. Tragedi menimpanya di usia belia. Ketika baru menginjak usia 12 tahun, ayah dan ibunya gugur di medan perang, terbunuh dalam pertempuran sengit. Darah pahlawan yang mengalir dalam nadinya membakar semangatnya. Di lubuk hatinya, Gindolura bersumpah, kelak, saat dewasa, ia akan membalas dendam atas kematian orang tuanya, membawa keadilan dengan tangannya sendiri. Tekadnya tak hanya dipenuhi dendam, tetapi juga hasrat untuk menjadi gagah perkasa, seorang pendekar yang tak tertandingi. Untuk mewujudkan mimpinya, Gindolura memutuskan menuntut ilmu batin dan silat. Ia mendengar kabar tentang seorang guru sakti, Puyang Renakandis, yang tinggal di sebuah tempat keramat. Dengan hati penuh harap, Gindolura menempuh perjalanan jauh menuju kediaman sang Puyang. Sesampainya di sana, dengan penuh hormat, ia bersujud di hadapan Puyang Renakandis dan berkata, "Wahai Tuan Puyang yang mulia, kedatanganku bukan tanpa tujuan. Aku mohon dengan rendah hati, ajarilah aku ilmu batin dan silat, agar kelak aku dapat menegakkan keadilan." Puyang Renakandis menatapnya tajam, seolah menimbang jiwa pemuda di hadapannya. Dengan suara berwibawa, ia berkata, "Permohonanmu akan kukabulkan, Gindolura. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi. Selama menuntut ilmu, kau harus berpuasa tanpa henti dan bersemedi di keramat Renakandis. Sanggupkah kau menjalaninya?" Tanpa ragu, Gindolura menjawab, "Segala syarat itu akan kupenuhi, Tuan Puyang." Sang guru mengangguk puas, lalu memerintahkan Gindolura untuk memulai semedinya di malam itu juga. Malam pun tiba, gelap pekat menyelimuti bumi. Diantar oleh Puyang Renakandis, Gindolura melangkah menuju keramat Renakandis. Baru beberapa langkah, tiba-tiba sang Puyang menghilang entah kemana, meninggalkan Gindolura seorang diri. Dengan hati teguh, ia menyalakan kemenyan. Asapnya menari di udara malam, sembari berdoa agar guru keramat datang membimbingnya. Pada malam kedua, tepat ketika lonceng tengah malam berdentang, langit mengguncang, hujan deras mengguyur bumi, disertai kilatan petir dan deru angin kencang. Dalam kegelapan yang mencekam, sosok mengerikan muncul di hadapan Gindolura. Makhluk itu menyerupai setan raksasa, giginya bagai kampak berkilau, tubuhnya sebesar gajah, dan tingginya menjulang hingga 100 meter. Namun, Gindolura tak gentar. Dengan suara mantap, ia berseru, "Wahai Tuan, siapakah engkau? Jika engkau Puyang Renakandis, ajarilah aku ilmu yang kau miliki." Sosok raksasa itu mengangguk, tanda setuju. Sejak saat itu, pelajaran dimulai. Puyang Renakandis mengajarkan jurus-jurus silat dengan gerakan lincah. Gindolura menyerang, mendorong, dan menghadapi tendangan keras dari sang guru. Dalam satu serangan, ia terpental hingga tersangkut di puncak pohon tinggi. Puyang Renakandis memerintahkannya turun, dan begitu kakinya menyentuh tanah, Gindolura kembali menyerang. Kali ini, sang guru mengelak, lalu menendangnya hingga ia terjerumus ke dalam jurang dalam, masuk ke gua gelap. Di dalam gua, Puyang Renakandis muncul dan berkata, "Ucapkan mantra ini, aku anak buah Puyang Renakandis." Sesak buntu dedap benaik, pancing sepintu tali alus. "Jika Puyang mengakui, naikkanlah aku dari sini." Gindolura mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, tubuhnya melesat ke atas, keluar dari gua. Ia takjub dengan kekuatan mantra itu. Pelajaran berlanjut, Gindolura menyerang lagi, kali ini dengan lebih ganas. Sang guru hanya menahan, tersenyum puas melihat ketangguhan muridnya. Setelah berbulan-bulan berlatih dengan tekun, Gindolura menguasai setiap jurus dan mantra. Suatu hari, Puyang Renakandis berkata, "Gindolura, kau telah menguasai hampir semua ilmu yang kumiliki. Hanya satu yang tersisa, ilmu kebal. Sanggupkah kau memenuhi syaratnya?" Dengan mantap, Gindolura menjawab, "Sanggup, Guru. Selama syarat itu tak merenggut nyawaku." Sang guru tersenyum, lalu berkata, "Syaratnya adalah meminum ramuan duri bercampur darah manusia. Dan yang terpenting, kau harus menaati 3 peraturan. Jangan sombong, jangan serakah, dan jangan mengganggu orang lain." Gindolura menyanggupi. Puyang Renakandis mulai mengajarkan ilmu kebal. Ia memberikan mantra, urat menjadi kawat, tulang menjadi besi, daging menjadi batu. Gindolura menghafalnya,
lalu disuruh menusuk perut sang guru dengan keris. Ajaib, keris itu bengkok, tak mampu menembus kulit Puyang Rena Kandis. Gindolura mencoba lagi dengan pedang, namun hasilnya sama. Kini giliran Gindolura diuji. Ia mengucapkan mantra, namun saat ditikam, ia pingsan. Puyang Rena Kandis segera mengobatinya dengan air jeruk yang telah dijampi. Setelah sadar, Gindolura diuji kembali. Kali ini, keris yang ditikamkan ke dadanya hanya melambung, seolah menyentuh batu keras. Bahkan saat ditikam dari belakang, keris itu patah. Puyang Rena Kandis tersenyum bangga. Ilmumu telah sempurna, Gindolura. Pelajari ilmu kelam untuk menghilang saat terdesak. Di tengah hutan lebat, saat hujan deras dan petir menggelegar, sang guru mengajarkan mantra dan memberikan ajimat ampuh. Untuk mengujinya, Puyang Rena Kandis menyerang tiba-tiba. Gindolura membaca mantra, dan dalam sekejap, ia lenyap dari pandangan. Sang guru mengangguk puas, ilmu kelam telah kau kuasai. Kini, perjalananmu telah selesai. Gunakan ilmumu dengan bijak, dan jangan melanggar larangan yang kuberikan. Dengan hati penuh syukur, Gindolura berpamitan pada gurunya. Ia kembali ke kampung halamannya. Namun tak lama tinggal, tekadnya untuk merantau dan membalas dendam orang tuanya membawanya meninggalkan kampung secara diam-diam, meski keluarganya berat melepasnya. Setelah 3 bulan perjalanan, Gindolura tiba di sebuah negeri yang dikuasai para penyamun. Saat dicegat, ia diserang dengan ganas. Namun, dengan ilmu silatnya, Gindolura mengalahkan mereka dengan mudah. Para penyamun lari ketakutan dan melapor pada raja mereka. Sang raja mengerahkan seluruh pasukan. Namun Gindolura kembali menang, membebaskan negeri itu dari cengkeraman penyamun. Perjalanan berlanjut, namun bekalnya menipis. Terdesak kelaparan, Gindolura melanggar sumpah gurunya. Dengan ilmu kelam, ia mencuri untuk mengisi perut, lupa akan larangan untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Hingga akhirnya, ia tiba di negeri musuh ayahnya. Dengan hati membara, ia menantang di depan istana raja, bersumpah membalas dendam. Para hulubalang istana, gagah dan perkasa, menghadangnya. Pertempuran sengit pun pecah. Satu persatu hulubalang tumbang, hingga musuh ayahnya berhasil ia kalahkan. Dendamnya terbalas, keadilan ditegakkan. Setelah pertempuran usai, Gindolura mengucapkan ilmu kelam. Dalam sekejap, ia lenyap dari pandangan. Tempat pertempuran itu kini menjadi keramat. Dinamai Negam, terletak di Dusun Tanjungan, Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan. Hingga kini, legenda Gindolura dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati. Namun juga peringatan akan pentingnya menjaga sumpah dan menjalani hidup dengan kebajikan.